Selamat sore semuanya. Selamat datang di sesi panel discussion e-commerce expo powered by Circlo. Topik yang kita bahas hari ini itu lumayan menarik gitu ya, e-commerce, quick commerce, and the future of retail gitu ya. Ini bersama saya udah ada dua panelis gitu ya, dari Astro dan Lazada kebetulan gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu gitu, Pak Felix tentang Astro gitu. Oke, Awalnya gimana? boleh. Oke, jadi mungkin kalau dari di dunia bisnis ya sama startup, mungkin Astro lebih diketahui sebagai quick commerce company. Basically karena kita masuk di industri yang namanya quick commerce gitu. Okay. Cuman kalau dari sisi konsumen, to simplify, sebenarnya mungkin kita sebuah aplikasi yang simpelnya kalian bisa beli semua groceries and daily essentials itu dan kita kirim hanya dalam waktu 15 atau 30 menit. Tergantung dari lokasinya kalian juga, dari titik-titik yang kita punya gitu. Jadi imagine kalian bisa beli sayur lah, buah, meat, snacks and everything and we will deliver it within 15 or 30 minutes. Gitu. Nice, oke. Wah, menarik nih, menarik. Mungkin dari Pak Canggih, dari sisi Lazada. Oke, mudah-mudahan di sini nggak ada yang sakit hati ya karena iklannya Lazada di mana-mana. Oke, nama saya Chang, kita dari Lazada Indonesia. Ya, sebagaimana teman-teman ketahui, Lazada itu adalah perusahaan yang unik karena kami dibangun dari mimpi, di mana akhirnya saat ini kami beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara, ada Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, sama Indonesia itu sendiri. Kami saat ini sudah melayani lebih dari 300 juta buyer setiap harinya, dan juga harapannya ke depannya Lazada bisa jadi bagian, bukan hanya untuk bagaimana kita membantu teman-teman dari UMKM, tapi juga menggerakkan perekonomian secara global. Oke, wow, menarik. Oke, mungkin langsung aja ke sesi discussion ya gitu ya. Kita pengen tahu sih sebenarnya kayak dari sisi consumer behavior nih gitu ya. Tentu dari sisi Astro dan Lazada mungkin ada perbedaan gitu ya. Bisa tolong jelaskan mungkin dari sisi behaviornya nih. Kalau dari Lazada seperti apa nih tipe behaviornya? Sebenarnya kembali lagi ke masalah iklan yang tadi, apa yang unik dari Indonesia adalah banyak buyer itu berharap dua hal, pengiriman cepat tapi juga gratis. Jadi salah satu USP kami adalah pengiriman cepat gratis ongkir. Tapi di sisi itu Lazada juga punya 4 pilar, di mana kami berfokus kepada commerce, kami berfokus kepada teknologi based solution, kemudian payment dan juga logistik. Karena itu dari 4 pilar itu kami berharap bisa menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen di Indonesia. Oke, menarik. Oke, mungkin kalau dari Astro kita di build-nya agak beda mungkin ya dari Lazada. Karena value proposition pertama kita kan speed gitu. Ya. Dan mungkin majority of our products pertama kali rilis itu adalah groceries mostly sama daily essentials. Jadi masih belum mungkin lah misal contoh kita mau beli barang-barang yang long tail itu untuk di Astro gitu. Sekarang kita mulai explore ke sana gitu. Cuman kalau dari sisi customers karena value proposition kita seperti itu juga, jadi definitely mungkin ada 3 tipe customers yang kita punya gitu. Yang pertama yang lebih impulse buying, jadi similar kayak misal kalian beli barang di minimarket gitu, kalian waktu butuh, mungkin sekarang barangnya nggak bisa diakses, cuman misal butuh beberapa barang yang lain, misal butuh materai gitu ya, agak urgent, kalian butuh snacks dan lain sebagainya, impulse sistemnya, itu bisa langsung beli di Astro, karena dikirim dalam waktu 15-30 menit gitu. Yang kedua mungkin ini customers yang dulunya kita ngelihat sebagai kayak mungkin weekly sama monthly purchase, tiba-tiba mungkin karena mereka ngelihat Astro bisa beli dan dikirim dalam waktu cepat, mereka jadi tendensinya belinya mungkin di harian atau 2 hari 3 hari sekali. Jadi mereka sering banget balik dengan basket size yang lebih kecil, quote unquote, tapi mungkin mereka lebih intens saja belinya, jadi sesuai kebutuhan. Dan waktu kita ngelakuin beberapa customer survey yang kita lihat ternyata itu quite beneficial for them. Jadi daripada mereka beli in bulk gitu dan bisa expired lah, kualitasnya nggak bagus lah dan lain sebagainya, especially untuk fresh products, mereka akhirnya prefer buat beli in daily basis aja. Sesuai kebutuhannya mereka, nggak mungkin expired, nggak mungkin busuk, nggak mungkin nggak dipakai gitu. Sama yang terakhir tetap ada beberapa customers yang sistemnya masih belinya weekly sama monthly dengan basket size yang relatively jauh lebih besar gitu, dan groceries. Mungkin yang keempat ini yang lagi kita develop sekarang, impulse tapi yang long tail. Jadi kalau dilihat sekarang itu di Astro udah mulai ada beberapa barang-barang yang sebelumnya nggak ada atau nggak common lah di kita. Contoh even kita kemarin baru masukin kartu Pokemon. Pokemon cards gitu.
Dan ternyata ada yang beli gitu. Awalnya kita merasa coba aja deh dulu kita masukin beberapa barang-barang long tail. Nanti kita ngobrol ya Pak. Ada beberapa barang-barang long tail yang dulunya kita nggak kepikiran gitu. Kita coba masukin karena kita mau go beyond groceries juga. Dan ternyata tractionnya ada gitu. Electronic items, Pokemon cards tadi dan beberapa barang lain. Gitu sih kurang lebih. Nah ini menarik sih, mungkin pertanyaan saya lebih banyak buat Lazada abis ini ya. Lebih kayak dengan adanya Astro gitu ya. Kan customer journey ini sekarang agak berubah nih. Ekspektasinya juga agak berubah gitu. Yang dijual awalnya kan memang speed gitu ya. Ini ada impactnya nggak sih untuk kayak ke Lazada gitu? Apakah ekspektasinya sekarang sehari itu udah lama nih jadinya gitu? Sebenarnya kalau tadi yang sudah di-mention sama Pak Felix itu behaviornya akan dibentuk berdasarkan kalau di bahasa kita SKU-nya ya. Ya, barang. Jenis item apa yang dijual. Jadi memang ada items yang pertama tidak perishable, itu rata-rata orang waktu tunggunya akan lebih lama. Karena sebagaimana kita ketahui adanya pergeseran dari work from home jadi work from office, orang waktunya lebih banyak di commuting, their expectation towards time slightly lower towards the items, short tail items. Tapi kalau kita berbicara terhadap barang-barang yang ekspektasinya berubah untuk barang-barang yang long tail. Tapi untuk short tail kayaknya kita juga tidak berkompetisi ya. Kita coexisting, kita saling melengkapi. Karena di Indonesia itu saya rasa sudah ada segmennya masing-masing dan tugas kita dengan Circlo juga saling melengkapi industri di Indonesia. Oke, so ya marketnya besar lah ya gitu ya. Bisa saling melengkapi. Oke. Itu dari sisi customer gitu ya. Mungkin kalau sekarang kita ngomongin ke seller gitu ya. Kalau dari sisi seller, apakah dari Astro dan Lazada ini kayak punya some strategic partner atau punya ini khusus untuk seller-seller terutama UKM lah, membantu mereka meng-curate produk mereka bisa jualan di mungkin di Lazada atau Astro untuk memenuhi kebutuhannya? Gitu. Oke, Lazada lagi. Oke, untuk teman-teman di Lazada itu ada 2 bisnis unit. Yang pertama adalah Lazada Marketplace, di mana banyak UMKM di situ, dan juga yang kedua adalah Last Mall, di mana brand itu ada di situ, juga pemegang merek. Tapi untuk UMKM pun saya rasa ada 2 jenis UMKM. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah pedagang. Nah uniknya seperti di Lazada bagaimana bisa membantu dengan kehadiran kami di 6 negara, bahkan untuk barang-barang yang diperdagangkan walaupun mereka tidak memproduksinya sendiri, seperti ban mobil dan mereknya adalah merek internasional. Ternyata sempat saya dapat telepon dari teman saya di Filipina, ditanya, are you seller selling tires to Filipina? Padahal tuh ban juga ada di Filipina, tapi mereka pilih ambil dari Indonesia. Jadi, Export gitu ya. iya. Dan itu bukan untuk kayak B2B nggak, cuma beli ban 2 biji. Oh retail. Retail. Jadi ya ternyata a good stress di mana kami bisa menjadi bagian bahwa kita bisa menjembatani teman-teman UMKM untuk memasarkan dagangannya lebih jauh lagi. Belum lagi para produsen, di mana kita sempat ada produsen knalpot dari Indonesia Timur, dari Surabaya, dari Tidar itu cukup terkenal. Tidar, oke. Iya. Ya, kita, Dengan by the way kita sama-sama dari Surabaya nih. Dan kita baru Jadi tahu langsung, tadi. Dan ternyata peminatnya banyak karena banyak motor yang sudah tidak ada di Indonesia seperti Honda Prima, Honda Grand masih diproduksi di Thailand. Oh. Dan mereka masih nyari knalpotnya yang original. Dan kita bisa menjembatani untuk Ya, bisa nge-sell. belum lagi untuk para produsen lokal casing HP, kita juga pernah lihat kasus bahwa casing HP yang diimpor dari Cina ternyata produsen kita yang diekspor ke Cina dan dijual lagi ke Indonesia. Dibalik lagi. Jadi ya cukup unik, harapannya ya siklus ini tetap bisa berputar sih. Oke, wih menarik. Kalau dari Astro mungkin agak sedikit berbeda, mainly karena kalau di Lazada ada Lazada Fulfillment Center. Di kita karena delivery-nya harus within 15 atau 30 minutes, definitely barangnya harus di kita. Yes. Gitu kan. Jadi kita nggak bisa kayak on board seller, habis gitu sellernya kita pick up, kita baru kirim. Nggak mungkin karena barangnya harus ada di kita. Jadi dan karena kita konsepnya dark stores, limited SKUs endingnya. Karena space kita kan nggak unlimited. Yes. Limited space di beberapa area, jadi jumlah SKU yang bisa masuk di kita itu agak limited compared to misal Lazada gitu kan. Cuman definitely selain kayak hygiene products brand-brand besar masuk ke kita, Unilever, P&G, Nestle, kita juga udah mulai masukin beberapa lokal brand juga.
Jadi kita partnership sama mereka. Hmm. Lah yang tahap yang berikutnya ini yang lagi kita mulai push adalah consignment sebenarnya. I see. Karena kita tetap butuh own the products kan, harus di Correct. kita nih, Harus karena di kalau enggak kita nggak bisa tempat. deliver Yes. cepat gitu kan. Jadi kita lagi mulai lumayan gencar buat consignment model sama beberapa UMKM yang kita curate sendiri internally. Kita akan masukin mereka nih ke channel kita. Buat barang-barang dari UMKM ini pelan-pelan bisa kita distribute super fast 15-30 menit delivery dari tempatnya kita. Kurang lebih gitu. Cuman majority of our products at least for now masih hygiene products dari big brands dulu. Yang lebih common lah orang Ya, tahu ya. gitu. Benar, brands. Oke. So kalau di Astro sebenarnya kayak produk consignment memang belum ya. Tapi Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah mulai, tapi kita lagi lebih fokus lagi buat bring more assortment to our customers. Jadi gambaran aja mungkin dulu waktu kickstart kita cuman 1.500-2.000 SKUs pertama kali gitu. Terus sekarang kita udah grow hampir 2 kali lipat, kita ke 3.500 sampai 4.000 SKUs. Kita udah ada super sekarang namanya, itu 15.000 SKUs. Dan hopefully kita bisa lebih. Lah waktu kita udah mau lebih dari 10.000-15.000 SKUs, definitely long tail akan masuk nih. Yes, Dan beberapa pasti. barang-barang UMKM mulai bisa kita curate untuk masuk juga di kita. Gitu. Oke. Sip. That's good. Oke, nah ini mungkin pertanyaan paling tough kali ya. Jadi kayak tentang fulfillment gitu. Challenge-nya apa sih biasanya dari sisi fulfillment? Kalau dari Astro? Kalau dari sisi Astro, mungkin nggak tahu teman-teman di sini atau mungkin Lazada juga pasti tahu lah ya. Quick commerce itu industri yang lumayan tough gitu. Kita ngeliat di US, di Europe semuanya lagi consolidation I think. Mereka lagi merging dan lain sebagainya. Because it is a very tough industry sebenarnya. Cuman kalau dilihat secara unit economics definitely make sense sebenarnya, especially di Indo. Gitu. Jadi untuk menjawab itu fulfillment yang paling susah pertama adalah kita ngebalance between unit economics sama superior customer experience. Buat SLA-nya tepat waktu, pengirimannya ke fulfill dengan baik, dengan operational cost yang relatively make sense. Ngerti? Buat bisa kita scale dan kita jadi profitable gitu kan. Itu mungkin challenge pertama. Jadi kita benar-benar work with our product team, operational team, itu benar-benar every single details proses di operations itu kita breakdown. How to make it faster. Mulai dari picking process, packing process, delivery process even. Kita make sure pooling kita efektif, delivery ke customer kita makin cepat, biar baliknya cepat dan lain sebagainya gitu. Dan termasuk dengan barang yang semakin banyak, kita harus make sure bahwa nggak ada barang yang ketinggalan nih. I see. Karena yang dulunya mungkin customer cuma beli 5-8 items, tiba-tiba misal 20 items, 25 items, 30 items, dituntut cepat dan kita nggak boleh ada barang yang ketinggalan, Nggak boleh salah ketinggalan, gitu iya, kan. nggak boleh salah. Itu definitely challenge yang kita hadapi sekarang gitu. Cuman mungkin beda sama Lazada yang sudah nationwide, kita masih, or even saya ya sebenarnya. Beda, kita masih di Jabodetabek sekarang. Jadi kita coverannya baru Jakarta, Depok, Tangerang sama Bekasi. Tapi once kita go beyond Jabodetabek atau even Jabodetabek, itu bakal another headache sih. Supply chain-nya, availability of the Sebelum products. fulfillment lah ya, sebelum fulfillment, Yeah. warehousing. Benar, warehousing-nya juga itu yang akan jadi big challenge-nya kita sih sebenarnya. Kurang lebih gitu. See. Kalau kita berbicara tentang logistik, mungkin kebutuhan kita nomor satu adalah obat sakit kepala dulu ya. Jadi untuk di ranah e-commerce, semuanya dimulai dari first mile. Bagaimana saat orang memesan barang, kemudian barang bisa di pick up oleh kurir atau di drop oleh para seller, itu pun sudah dimulai proses bagaimana kita harus punya service excellence, bagaimana barang itu bisa di pick up. Dan untuk seller-seller tertentu yang barangnya gede, ukurannya atau jumlahnya banyak, kita pernah soalnya sempat satu kali mega campaign, satu seller itu harus fulfill 60.000 order. Wow. It means I have to allocate like 3 depots to help to the pick up. Dan itu tim mereka ternyata cukup siap. Masalah berikutnya kan dimulai saat sudah masuk ke warehouse. Oleh karena itu Lazada cukup invest cukup besar yang ada di Cimanggis, jadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Tapi untuk memfilter segala macam alokasi untuk waktunya SLA harus kita jaga. Tanpa adanya teknologi kita rasa akan cukup memusingkan ya. Kita harus pelan-pelan memilah barang, bagaimana alokasinya untuk last mid mile-nya dulu, kemudian last mile-nya seperti apa. Jadi memang masalah logistik adalah yang menjembatani untuk semuanya dan kita nggak bisa mandang sebelah mata di situ. Cuma ya saya rasa teman-teman dari Astro juga setuju saat kita bisa menguatkan supply chain kita, that we gonna be the game changer kan. Oke. Ya ini mungkin dari Astro lumayan menarik sih. Yang pengen saya tanyain lebih kayak
in terms of fulfillment terdengar seperti ini padat karya gitu ya, karena ya dituntut cepat, tepat gitu ya. Terus kan nggak bisa nunggu nih. So how do you guys manage the courier gitu? Kayak it must be a lot, right? Iya, benar. Jadi masing-masing dark stores kita definitely punya picker, packer, dan driver sendiri. Harus internal. Jadi kita nggak bisa sistemnya Harus mungkin internal. harus internal. Karena gini, kalau kita ngomong misal partnership with Gojek, Grab, definitely lead time-nya mereka dari kita manggil aja berapa lama gitu kan. While kita dituntut buat 15 menit pengiriman, 30 menit pengiriman. Wow. Jadi driver kita harus benar-benar standby dan ready di sana. What we can do to optimize adalah kita make sure bahwa order tiap jam itu kita pantau even tiap menit. Jadi allocation driver kita itu efektif. Nggak ada namanya misal ordernya rendah tapi drivernya kebanyakan. Dan sebaliknya gitu. Jadi kita benar-benar nge-track order kita even sampai ke minutes level buat make sure bahwa alokasi driver kita, picker kita, packer kita di setiap jam itu sesuai, efektif. Gitu. Itu yang bisa kita lakuin to make sure kita punya unit economics yang make sense dari sisi operations. I see. Oke, sorry, lanjut dikit. So basically your business model with the driver is in-house, full-time employee gitu, or is it like a Mitra. Kemitraan. Oh, kemitraan. Betul, kemitraan. I see, ya. I can imagine sih. Segitu besarnya. Oke, next question lebih kayak berkaca di e-commerce sekarang nih gitu ya kan, evolusinya lumayan banyak ya. Jadi ada yang namanya shoppertainment, personal shopper, social commerce, dan segala macam gitu ya. Mungkin sekarang social commerce yang lagi hype lah gitu ya, kita tahu sendiri. So how do you guys see this? Oke, tapi kan sekarang banyak pengambilan keputusan diinfluence oleh pihak ketiga seperti key opinion leader dan segala macamnya. Tapi setelah kita pelajari ternyata ada memang beberapa kategori yang akan sangat bergantung pada bagaimana orang melihat misalnya pakaian fashion itu bagaimana dikenakan oleh orang, itu akan sangat berpengaruh pada social seller. Sementara ada beberapa kategori yang tidak terlalu berpengaruh seperti otomotif misalnya. No matter how hard you tell about the lubricants, people already know about the lubricants. Tapi 60% industri itu memang bergantung bagaimana persepsi orang terhadap hal itu. Jadi memang kita sedang mengembangkan juga bagaimana kita bisa menuju ke sana, tapi bukan melulu juga kita akan berkompetisi. Bisa jadi kita coexisting, bisa jadi kita saling melengkapi. Pada saat titik baru kita akan melihat bentuk social commerce, shop entertainment, kemudian shopping assistant with that kind of thing, kita akan melihat bentuknya mungkin baru 2-3 tahun lagi. Saat ini semuanya masih dalam fase evolusi, dan saat fase evolusi ini sebenarnya cukup menarik untuk dilihat bagaimana para pemain di pasar ini berusaha untuk melakukan inovasi, dan ujung-ujungnya yang akan happy adalah teman-teman buyer sekalian. Ya, correct, yes. Oke, kalau dari sisi Astro sih sebenarnya kita ngelihat kayak gini ya. Mungkin quick commerce sendiri sebenarnya hal yang baru juga, especially di Indo ya. Kita juga baru dibangun kayak September 2021 pertama kali ya. Technically kita bulan depan baru 2 tahun. Jadi sebenarnya quick commerce juga cukup menambah warna baru lah di Indo dengan sebelumnya ada e-commerce gitu kan. And I think kita masih fokus gimana caranya kita bisa develop quick commerce ini dengan lebih bagus lagi di Indonesia. Definitely. Cuman kita juga nggak mengesampingkan adanya kayak grow di other areas gitu. Nah, mungkin kalau ada yang tahu kita punya Astro Kitchen sama Astro Goods. Jadi Astro Kitchen itu basically F&B bisnisnya kita, dan Astro Goods itu private labelnya kita. Dan dua bisnis ini kita build dengan mindset di mana mereka harus bisa profitable by themselves, with or without Astro. Gitu. Dengan itu kita dipaksa buat masuk ke TikTok Shop, kita masuk ke Shopee, kita masuk ke Tokopedia, kita masuk ke other channels, dan kita juga belajar dari situ kan. Jadi kayak gimana caranya brand kita, private label kita bisa berkembang di Shopee, bisa di Lazada juga misal, atau misal katakan Tokopedia gitu. Jadi kita juga paralel definitely belajar the progress and see apa sih learnings yang bisa kita ambil dari mereka dan kita implement ke quick commerce. Karena secara model bisnis sebenarnya agak berbeda. Social punya model bisnis sendiri, e-commerce punya sendiri, quick commerce punya sendiri kan. Kita pun sebagai quick commerce masih belajar lah dari mereka. To implement what's the best. Soalnya kalau ditanya di Indonesia, definitely Astro mungkin sekarang can say the only quick commerce mungkin ya, yang bisa deliver 15-30 menit gitu. So I think kita definitely harus belajar dari industri-industri lain juga, dan juga pemain-pemain
yang ada di luar lah, yang udah jauh lebih season dibanding kita. Gitu. Thank you. Oke. Ya mungkin Astro udah nge-spill sedikit kayak fokus ke depannya gitu ya. Mungkin kalau dari Pak Canggi, Lazada, any insight yang bisa di-spill untuk fokus sama ini ke depannya pengembangan? Di pilar kedua kita tadi kita ada teknologi based solution dan juga teman-teman tahu ada dua pihak yang terlibat di Lazada, penjual dan pembeli. Yes. Kita kalau teman-teman lihat mungkin kalau sempat pakai aplikasi Lazada di pull down ke bawah kita sudah ada AI chat to suggest you about how to use shop. Tapi untuk teman-teman seller dari sisi seller center kita juga ada beberapa informasi bagaimana bisa kompetitif di market, kira-kira barang apa yang akan jadi tren. Jadi sudah ada bantuan untuk pengambilan keputusan. Jadi kami berharap kedepannya dengan menggunakan teknologi based solution ini, termasuk logistiknya, kita juga bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk buyer dan juga seller di Indonesia. Oke, good. Thank you, Canggi. So, mungkin kita udah discuss lumayan panjang gitu ya. Is it okay if I open the floor for the question? Ya kita mungkin kalau ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan, we still have time, we cater your question sih. Gitu. Kalau ada yang mau bertanya gitu. Udah pada jelas kayak. Oke, ya mungkin kalau nggak ada yang bertanya, should we wait or? Ya kalau nggak ada yang bertanya mungkin ya sesi ini dari Pak Canggi kita bisa akhiri sesi dari panelnya discussion, gitu ya. Terima kasih Pak Felix. Thank you Pak teman-teman Canggi, buat Seko, thank Pak you. Felix. Gitu ya. Reuni yang menyenangkan dari tim Surabaya. Yeah. Ternyata kita Mudah-mudahan satu bisa ketemu tempat, lagi. Gitu. Oke, jadi terima kasih buat yang hadir semua gitu ya. Saya Aditya Teja pamit dulu gitu untuk sesi ini. Gitu. Thank you. Thank you teman-teman. Thank you.